Ziyad Risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, siang ini ya? Alhamdulillah. Jadi bukunya 3 kali saking bagusnya ya. Jadi meskipun cuaca kita sangat terik dan kelasnya pun lumayan ya sangat panas gitu. Tapi semoga yang membarat itu semangatnya ya, bukan keringatnya. Oke, baik, silahkan dipersiapkan dulu ya. Barangkali ada sampah kanan kirinya boleh diambil dulu. Dan nanti kalau misalkan udah pulang boleh dibuang pada tempatnya. Silahkan. Siapa? Ya. Udah siap? Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, tentu sangat baik sekali kita awali dengan doa ya. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai dan Bapak akan cek absen terlebih dahulu ya. Ada yang sakit izin atau gimana? Sebentar Bapak cek dulu. Yang sakit siapa aja? Dika. Oke, baik. Semoga teman-teman kita yang sakit ya segera diberikan kesehatan, dan yang tanpa keterangan pun semoga diberikan kesadaran ya, supaya segera memiliki keterangan sakit atau izin untuk hidup. Oke. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai rangkaian proklamasi. Kita kemarin buat project ya, animasi, ada 4 tema. Yang pertama apa aja? 1, peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang kedua ada perumusan. Yang ketiga ada pelaksanaan dan pembacaan teks proklamasi. Yang keempat ada makna dan dampak proklamasi. Nah, hari ini kita akan bahas kelanjutannya yang dilakukan oleh pemerintah kita itu setelah merdeka, setelah proklamasi itu seperti apa. Nah, nanti melalui sidang PPKI ini akan lahirlah dasar-dasar negara ya, salah satunya ada Undang-Undang Dasar dan kemudian ada juga Pancasila ya, hasil penyempurnaan dari Piagam Jakarta. Ya, kita mulai. Tapi yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu ya rangkaian kegiatan belajar ya, selama 2 jam ke depan kita akan belajar apa aja. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kalian belajar hari ini itu untuk seperti apa? Dan nanti akan disampaikan. Nah, kemudian nanti ada penayangan video singkat ya untuk menanti kalian. Dilanjut dengan materi. Nah, ini materinya lebih singkat. Kemudian dilanjut ke kuis ya, ada gamesnya juga. Jadi nanti yang menang akan ada gift lah ya. Setelah kuis nanti ada arahan yang untuk pengerjaan LKPD. Cuma untuk LKPD nanti tidak akan dikerjakan di sini ya, seperti minggu lalu kalian upload melalui e-form ya. Gitu. Nah, kemudian nanti setelah ya, nah nanti kita bahas. Setelah nanti pengarahan LKPD, kita akan melakukan simulasi sidang 1, sidang 2, dan sidang 3. Yang pasti itu dari kelompok 1. Sudah dibagikan kelompoknya? Sudah ya? Sudah. Nah, kemudian nanti apa ya? Ini tuh nanti orang-orang pemenang dari games ya, kita kedepankan. Nanti ada 3 tuh, gitu ya. Oke, kita ke tujuan pembelajaran dulu. Nah, melalui diskusi kelompok yang pertama, kalian itu harus bisa mendemonstrasikan minimal 2 nilai keteladanan tokoh ya, tokoh PPKI, entah itu Soekarno, Hatta, Rajiman, atau Muhammad Jamil atau siapa ya, gitu. Dalam lingkungan sekolah secara tepat. Ya. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks sejarah atau setelah belajar sejarah, kalian harus mampu menganalisis ya hubungan antara vacuum of power. Ada yang masih ingat? Kekosongan gitu ya. Nah, di mana kekosongan ini kemudian nanti dibentuknya PPKI yang stigmanya di masyarakat adalah PPKI ini bentukan Jepang.
Nah, jadi bagaimana jadinya ketika nanti Mandiri dan PPK ini kalian analisis gitu bahwa PPK ini bukan naungan Jepang lagi gitu. Ada yang tanyakan dari tujuan pembelajarannya? Atau cukup dimengerti? Dimengerti. Oke, kita beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jepang mendirikan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai, merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada 7 Agustus 1945, ada 3 tokoh penting Indonesia yang tergabung di dalamnya. Mereka yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRD Rajiman Widyodiningrat. Pembentukan PPKI ini tepat setelah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Badan ini sukses menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum negara yang merdeka. Hal itu tak lain adalah Undang-Undang Dasar. Oke ya, kalian sudah lihat tadi sudah mengerti ya bagaimana PPK itu dibentuk yang kemudian dianggap menggantikan BPUPKI yang telah dianggap sudah menunaikan kewajibannya ya. Salah satunya membentuk undang-undang yang meskipun nanti disempurnakan lagi di PPKI gitu ya. Nah tadi ada yang keliru ya, jadi kapan itu bukan tanggal 18-19-20 tapi terakhir tanggal 22 ya, ini keliru. Menurut kalian kan tadi udah dilihat juga gitu ya bagaimana PPK ini kemudian menciptakan landasan-landasan yang hingga hari ini pun kita gunakan gitu. Andai kata kalau misalkan PPK ini tidak dibentuk, menurut kalian apakah setelah proklamasi kita sudah sah dianggap sebagai sebuah negara atau belum kira-kira menurut kalian? Belum, kenapa? Atau gimana? Berbentuk pemerintahan dari PPKI, betul ya. Nah, selain itu juga salah satu syarat dikatakan sebagai sebuah negara itu harus punya apa? Punya pemerintahan, satu. Yang kedua, punya wilayah tentu ya. Yang paling utama adalah punya kepala negara gitu. Nah, kalau kita belum punya kepala negara, belum. Kalau Soekarno itu siapa dong kalau bukan kepala negara? Belum dilantik, belum diresmikan ya. Nah jadi pada waktu itu memang ketika PPKI sudah resmi gitu ya, di sidang pertama atau terutama wakil presiden dan presidennya sudah disahkan. Nanti di sidang ketiga ada penguatan kedaulatan ya, di mana BKN diresmikan. Padahal kita dulu kan berjuang tuh ya, tapi secara resminya BKN itu disahkan ketika sidang PPKI 3. Tanggal berapa tadi? 22 Agustus. Oke, nah kita lanjut ke materinya ya. Yang pertama adalah terbelakang tentu ya. Setelah Jepang terdesak ya dipanggil menemui ini dalam Taikoku Ginkai ya. Ada dari kekuasaan Jepang kok bisa menjanjikan kemerdekaan pada tanggal berapa? Ini masih ingat nggak? Tanggal 24 ya, tanggal 24 yang kemudian beralih jadi 16 hingga akhirnya jadinya di tanggal 17 Agustus. Nah, pembubaran BPUPKI ya tugasnya sudah dianggap selesai di tanggal 7 ya. Kemudian nanti ada peresmian PPKI. Komposisi anggota PPKI ini dari berbagai wilayah ya. Dari Jawa paling banyak ada 12 anggota, Sumatera 3, kemudian Sulawesi ada 2 anggota, Kalimantan dan Maluku 2, dan golongan lainnya ini salah satunya ada dari 2 anggota. Nah, kemudian setelah kepulangan dari Dala tadi bertambah 6 anggota. Nah ini kemudian yang sebagai upaya pemerintah kita untuk menghilangkan stigma bahwa PPK ini bukan lagi dinaungi oleh Jepang, kita sudah independen gitu ya. Dan memang kenyataannya dulu PPKI dibentuk oleh siapa? Oleh Jepang gitu ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjut. Ini jadi tokoh sentral, ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebenarnya ada satu lagi ya, Rajiman Widyodiningrat. Beliau sebagai mantan ketua BPUPKI yang tentu harus dilibatkan. Kenapa kira-kira dilibatkan?
Karena berjasa. Kenapa berjasa? Apa yang sudah dilakukan Rajiman? Berperan sebagai ketua BPUPKI. Jadi jasanya apa? Sebagai ketua aja. Memimpin ya. Nah, sesuai dengan namanya, BPUPKI itu kan merancang, menyelidiki persiapan kemerdekaan gitu ya. Ya tentu ya, Rajiman itu mengetahui betul apa yang direncanakan, apa yang akan diproyeksikan ke depannya. Nah, fungsi dari PPKI sendiri kan mengeksekusi apa yang telah dirancang gitu. Jadi mereka dilibatkan gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, boleh? Kenapa harus Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta? Kenapa harus Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Bagus ya pertanyaannya. Kenapa harus Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Karena tentu ya Muhammad Hatta dan Soekarno itu bukan orang baru dalam perjuangan ya. Dari secara diplomasi ya, pada saat perjuangan pergerakan kemerdekaan pun beliau-beliau ini terlibat. Ya tentu sama halnya dengan Rajiman gitu ya, tahu betul apa yang akan direncanakan dan akan diproyeksikan ke depannya, sehingga segala bentuk kebijakan, rencana itu sudah mereka pikirkan matang-matang, sehingga memang mereka menjadi tokoh sentral gitu ya. Dan cukup atau masih ada lagi? Gimana? Kenapa PPKI diambil dari berbagai daerah? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, Soekarno pada waktu itu yang sadar betul bahwa kemerdekaan itu tidak didapatkan oleh tangannya sendiri ya, melainkan melibatkan dari berbagai kalangan, berbagai wilayah, suku dan lainnya. Yang mengingat karena Indonesia ini sangat Luas. iya, luas sekali ya, gitu. Sehingga memang dilibatkan dalam keadaan apapun, salah satunya tadi. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada ini ya, sidang pertama. Nah, sidang pertama ini tadi tanggal 18 Agustus, salah satunya ada pengesahan Undang-Undang Dasar ya 1945. Ini ditetapkan. Kemudian yang kedua, ini ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini disahkanlah kemudian gitu ya oleh Otto Iskandar Dinata. Ini perwakilan dari provinsi kita. Provinsi mana? Jawa Barat. Nah, kemudian hasil yang ketiga itu ada Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini di pengesahan undang-undang itu kalian pernah dengar nggak? Ya, ada perubahan yang tadinya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi apa? Nah, yang hingga hari ini kalian tuh sering baca ya setiap hari Senin apa coba kira-kira? Pancasila. Ini dasarnya dari sini ya, gitu. Panjang sekali perjalanannya kalau bicara tentang Pancasila. Ya. Jadi yang kedua, hasil sidang di hari Minggu ya 19 Agustus. Jadi nggak ada liburnya tuh, kan harusnya libur ya garis proklamasi, tapi pemimpin kita tuh ngebut sekali gitu ya. Hingga kemudian mereka sadar harus ada pembagian wilayah, karena nggak mungkin dong mengurus Indonesia yang begitu luas ya hanya dari pusat gitu. Ya, ini dibagilah menjadi 8 provinsi ya. Kemudian ada struktur kabinet pembentukan 12 departemen ya, ada Menteri Dalam Negeri, kemudian Luar Negeri, termasuk pertahanan dan penerangan itu ada. Yang belum ada tuh ini ya, Departemen Badan Gizi Nasional. Karena itu menanggung apa kebijakan apa? Baik ya. Nah, kemudian ada pembentukan Komite Nasional Tingkat Daerah. Ini yang kemudian nanti jadi DPRD hari ini ya. Gitu. Kalau tadi KNIP itu DPR. Kalau ini kan pembentukan Komite Nasional Tingkat Daerah di seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu sangat-sangat dibenahi lah, mulai dari pusat, daerah hingga ke pelosok-pelosoknya pun dibenahi. Gitu. Supaya apa? Supaya Indonesia ini di pandangan negara luar itu sudah mampu ya, baik secara administrasi, pemerintahan juga. Nah, ada sidang yang ketiga. Kalau sidang yang ketiga ini ya, bukan, belum betul ya. 8 provinsi tadi itu diantaranya ada Jawa Tengah, Jatim, Jabar, Sumatera, kemudian apa aja tuh coba disebut. Sulawesi, terus ada sudah kecil kalian pasti asing ya. Oh itu ini sudah kecil, sekarang jadi banget ya. Nah, ini hasil terakhir nih sidang ketiga ya, penguatan kedaulatan yang tadi KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, kemudian ada ini nih,
bentuknya pemerintahan, kemudian kementerian. Soekarno membentuk partai. Kenapa kira-kira? Untuk mendukung, betul ya. Salah satunya untuk itu. Yang kedua, supaya masyarakat kita, rakyat kita ini sepakat gitu untuk mendukung adanya pemerintahan yang sedang berdiri gitu. Tapi memang ini tidak berjalan ya, karena aspirasinya pun tidak tertampung semua ya, berdasarkan hasil maklumat. Kemudian nanti ada kebebasan untuk mendirikan partai, jadi banyak ya, ada Masyumi ya, PKI pun nanti ada di dunia. Dan yang ketiga ini Badan Keamanan Rakyat ya, sebagai cikal bakal TNI. Ini ada beberapa kali perubahan ya. Ada setelah BKN itu ada TKR, Tentara Keamanan Rakyat, kemudian ada TNI, apa TNI? Tentara Republik Indonesia. Ya, pada akhirnya berakhir di TNI hingga hari ini ya, dan TNI pun. Nah, ya, silakan sekali. Ada yang terkendala? Mulai jaringannya ada kan? Boleh coba dulu. Kita mulai ya. Oke, masuk dulu. Sudah siap? Ya, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dimulai. Silakan, pertanyaan pertama harus segera dijawab dalam waktu 7 detik yang akan datang ya. Minta tuh, kuis segera dimulai. Itu satu lagi enggak? Siapa? Oh, ini mas saya. Kapan PPKI resmi dibentuk? Mudah. Kita tutup jawabannya 3, 2. Pokoknya terakhir nanti harus ke depan ya. 1. Ya udah semua ya. Wah, masih banyak yang belum jawab. Ini budaya pertanyaannya ya. Oke, kita terus ya. Ini masih ada yang belum jawab, 7 orang lagi. Nah, kita lihat ya, siapa yang menang. Kita kasih tepuk tangan buat Sama yang ketujuh, Pak. Sama yang ketujuh. Sofi apa Romi ini? Sofi mana Sofi? Oh ya. Satu lagi di sini. Oh, Nima ya. Di depan ya. Yang ketujuh, Pak. Nanti diingat nanti Bapak kedepankan. Yang kalah ya, bukan yang menang. Oke. Nah, sambil ingat tadi ya, ini ada pengarahan LKPD terlebih dahulu. Boleh kalian scan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya, boleh di scan. Seperti biasa, untuk yang minggu lalu sudah disubmit ya. Jika LKPD-nya ini sama yang dikerjakan. Pertanyaannya tentu seputar materi yang sudah disampaikan. Sudah di scan semuanya? Belum? Boleh banget ke depan. Ini langsung aja ya ini. Di kali dulu di mana sih dulu? Ya, ada di sini 2 bisa. Nanti ini Pak. Sip. Nah, Bapak minta kursinya 4, 1, 2, 3, 4. Boleh ke depan kan? Ya. Kita akan melakukan sidang simulasi 1 dan ini harus dilakukan oleh kelompok 1 siapa aja? Ya. Harus ada delegasi 1 Muhammad Hatta, 2 Jadi Ki Bagus Haji Kusumo, ini laki-laki ya. 1 Muhammad Hasan, sama 1 lagi ada Wahid Hasim, ya. So, ada depan. Mana kelompok 1 depan dulu? Silakan, masih ada 2 kursi. Siapa calonnya? Siapa lagi? Nah, ini yang lainnya boleh perhatikan ya. Boleh siapa dulu? Nah, ini ada 6 orang yang akan berperan menjadi tokoh penting yang sedang bersidang atau rapat ya. Jadi ini gambaran sidang pertama PPKI. Hasil seperti apa nanti bagikan saja. Ini ada beberapa naskah
dialog ya, lokasi nomor 1 dan seterusnya. Itu urutan kalian bicara ya. Jadi kalau udah nyambung pas saja ya. Bagikan. Siapa nomornya? Biar kenal orang. Kata dalam piagam Jakarta tidak dihapus, mereka lebih baik berdiri di luar Republik Indonesia. Bung Karno, 7 kata itu adalah hasil perjuangan kami berbulan bulan di Pancasila. Kewajiban dijalankan syariat Islam bagi pemerintah. Ini adalah harga diri kami sebagai umat Islam yang saya dari Sumatera, daerah yang juga kuat keislaman. Namun, bayangkan jika saudara kita di Bali, Maluku, dan Sulawesi memisahkan diri hari ini. Belanda akan kembali masuk dengan sangat mudah karena kita berpecah. Adalah keadilan dan perdamaian. Jika kita bersikeras, namun bangsa ini pecah, bukankah itu menjauh dari nilai agama? Saya usulkan kita merakyat sampaikan bahwa Indonesia sudah berdiri dengan tahanan dan menjaga yang kuat. Nah, tadi adalah simulasi sidang PPKM 1 sampai 3 ya. Bapak harap kalian bisa berimajinasi dan menggambarkan bagaimana kondisi dan emosi yang bergejolak di saat sidang tersebut tadi. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat perannya masing-masing ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan lagi sebelum kita ini. Cukup? Oke, nah kemudian tadi ada Rena Yaka sama Sofi dan Ima. Istina, boleh dekat. Ada satu hal. Kira buka apa ya? Boleh depan. Apanya? Apa ya? Akhirnya kita pulang sekarang. Terima kasih Bapak. Thank you, thank you, thank you, thank you. Apa ya? Kira-kira apa menurut kalian? Simpulan. Jangan kaget, jangan kaget. Anda kaget. Your price. Tapi ini sebelum membuka ini, ya kalian ya supaya lebih kondusif, silakan disimpan lagi ya handphonenya ke dalam tas dulu ya. Jangan tinggal pulang. Atau ini tadi masukin tabletnya. Ya, silakan diperhatikan lagi karena ini mungkin terkaget ya. Sudah dimasukkan handphonenya ke bawah sisinya. Silakan kalian ke depan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Boleh ke belakang layar. Bukan nilainya. Harus kalian jawab ya sebagai sang juara. Ya, oke, sudah siap kalian? Kalian harus menjawab harapan terbesar yang ingin kamu capai dan apa yang kamu takuti di masa depan. Ya, silakan kalian baca kembali soalnya dan persiapkan jawabannya dalam waktu 1 menit. Siap-siap. Ini jangan sama ya. Misalkan ditanya gimana? Harapan saya membahagiakan orang tua, itu harapan kita semua ya. Harapan terbesar yang ingin kamu capai dan apa yang kamu takuti di masa depan. Silakan boleh jawab dari sekarang.
ini harapan Bapak, harapan terbesar yang ingin kamu capai, yang ingin Bapak capai dalam hidup. Menjadi seorang pendidik bukanlah satu hal yang mudah. Menjadi seorang pendidik kandungannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bagaimanapun nanti di akhirat, Bapak akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah Bapak sampaikan ke kalian. Dan yang keliru sudah pasti ada dan mau dimaafkan oleh kalian. Mau dimaafkan? Harapan kembali, Bapak harap suatu saat ketika kalian bertemu dengan Bapak, silakan sapa dengan sapaan akrab. Kang, Mas, atau bahkan Bu, Om, boleh, gitu ya? Bu, Pak. Bro Cahyo, boleh membuat kalian nyaman menghubungi Bapak, dan jangan sungkan untuk menyapa ya dimanapun kalian berada. Dan harapannya kembali ketika di masa depan nanti kalian harus sudah sukses. Jadi ketika bertemu dengan Bapak, kamu di mana sekarang? Saya di A, Pak. Saya di B, Pak. Ya, itu harapan Bapak. Semua anak-anak Bapak kelas 11 F1 tidak ada yang tidak sukses. Dan ingat ya, sukses itu subjektif. Jangan samakan kalian dengan kesuksesan orang lain. Kalian punya suksesnya masing-masing, ya, punya jalan masing-masing. Silahkan capai itu. Silahkan terus berjalan di jalan kalian masing-masing. Dan boleh sekali untuk melihat ke belakang untuk belajar, ya, supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Sejatinya belajar sejarah itu tidak hanya hari kemarin, hari ini, dan hari esok, tapi hari ini, hari nanti, dan masa muda lainnya. Itu sejatinya. Ya, ini mungkin pertemuan terakhir ya di minggu ini. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentunya dengan materi yang materi dari proklamasi ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau dirasa cukup? Cukup ya. Jangan lupa materinya untuk dikerjakan karena waktunya sudah habis ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan bersama-sama.